Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu, semoga semuanya sehat selalu. Pagi hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran TIK. Semoga semuanya dapat mengikuti dengan baik. Kita akan sedikit melakukan perjalanan menuju ke lab sambil kita akan mulai proses pembelajaran sambil kalian menyiapkan diri untuk melakukan proses pembelajaran. Saya harap semuanya bisa mengikuti proses pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Ayo sapa dulu Bapak Ibu guru dulu sebelum kita mulai proses pembelajaran. Pak Tito nggak angkat tangan, Pak Tito lo nggak angkat tangan. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita siapkan buku paket TIK-nya dulu. Kita bakal menuju ke lab untuk mulai proses pembelajaran TIK. Selamat siang Bu Santi. Baik anak-anak, kita bakal mulai sekarang. Kita akan mulai proses pembelajaran dari buku paket TIK yang sudah kalian punya semuanya. Kita akan mulai proses pembelajaran. Kita belajar materi dasar dulu, kita akan belajar perkenalan dulu. Oh ya, sebelumnya semua sudah pada tahu kan? Kali ini di kelas 9 semua proses pembelajaran guru pendampingnya bakal saya dampingi. Yang kelas 7, 8 lalu yang belum pernah mendapat pertemuan dengan saya, ya kali ini kita harus melakukan pertemuan seperti ini secara online dan daring. Oke anak-anak, sambil kita mempersiapkan diri, kalian buka buku TIK kalian halaman 3 materi internet. Saya menuju ke lab. Buat kalian yang sudah kangen dengan ruangan lab multimedia atau TIK, anggap saja kita melakukan proses pembelajaran ini di ruangan lab komputer atau TIK. Semuanya masih sama, semoga kita bisa dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung secepatnya. Oke anak-anak, kita mulai proses pembelajaran kita. Kita awali materi kita hari ini dengan materi yang pertama, yaitu tentang internet. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengikuti slide yang sudah saya siapkan untuk melakukan proses pembelajaran. Dan jangan lupa di akhir proses pembelajaran nanti akan ada beberapa soal pertanyaan yang harus kalian jawab di di ALC 9. Oke ya. Kita mulai materinya, perhatikan dan silakan didengarkan slide berikut. Oke, mahasiswa, kita mulai materi kita yang pertama tentang pengenalan internet. Sambil kalian melihat slide atau video di depan, kalian juga silakan lihat buku kalian di halaman 3. Oke. Nah, kita belajar yang pertama tentang pengenalan internet itu apa sih? Di sini siapa yang merasa belum bisa menggunakan internet? Saya rasa kita semua saat ini sudah paham bagaimana cara penggunaan internet. Tapi apakah kita tahu bagaimana internet itu bekerja, bagaimana sejarah internet itu dapat berkembang sampai saat ini, dan bagaimana cara penggunaan internet yang benar dan baik itu? Kita mulai. Nah, kita lihat foto atau slide yang di depan ini. Ini adalah foto anak-anak pada zaman dahulu kalau saat mereka bermain. Tapi sekarang dengan seperti dan kalian, kita lihat perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Dulu anak bermain bersama di lingkungan bersama, tapi sekarang kita bisa bermain sendiri tanpa bertemu dan tanpa tatap muka. Tetapi kita tetap bisa bermain bersama-sama di dunia virtual. Nah, kamu merasa yang mana? Zaman old atau zaman now? Penggunaan internet saat ini
anak-anak yang lahir di zaman internet saat ini dinamakan generasi Z. Terlebih khusus kalian ini dinamakan generasi Z. Anak-anak yang lahir di tahun 2000-an dinamakan generasi Z karena kalian lahir kemudian langsung bisa menggunakan fasilitas komunikasi atau fasilitas teknologi, khususnya internet. Seperti gini. Dulu saat kalian kecil, kalian sudah bisa bermain dengan menggunakan perangkat elektronika, khususnya handphone, tablet, yang lain sebagainya. Makanya itu kalian dinamakan generasi Z. Ya, kebutuhan sosial atau cara berinteraksi pun sekarang juga sudah berbeda seperti zaman-zaman sebelumnya. Sekarang kita bisa berinteraksi dengan siapapun, dimanapun, dengan media atau perangkat yang kita punya. Nah ini, cara belajar generasi Z. Yang pertama, generasi Z seperti kalian ini menyukai format audio dan visual, bergantung pada teknologi, mudah memahami contoh konkret, kritis saat memukakan pendapat, mampu belajar dengan baik dari guru atau tutor yang memposisikan diri sebagai sahabat, dan gemar berinovasi. Apa benar seperti itu kalian? Saya harap kalian seperti itu. Nah, sekarang penggunaan internet juga tidak bisa semena-mena digunakan seperti itu saja. Kalau kalian menggunakan internet tanpa ada pengawasan, pendampingan, dan tanpa ada pendidikan yang baik, maka kalian bisa salah dalam penggunaannya. Jadi gunakan internet dengan baik. Nah, perhatikan. Ini adalah data relay atau data sinyal atau satelit yang ada di Indonesia. Kemudian kita belajar tentang intranet dan internet. Pasti intranet dan internet. Jadi intranet adalah jaringan komputer yang hanya diperuntukkan dalam lingkup perusahaan atau instansi. Jadi skupnya kecil. Kemudian dihubungkan saja dengan kabel ataupun dengan server komputer. Seperti kondisi di lab komputer kita ini intranet karena jaringannya jaringan internal. Nah, ini perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan atau menghubungkan sebuah internet. Kemudian keuntungan atau kerugian sebuah internet. Yang pertama, keuntungan adalah kemampuan resource sharing, kemampuan berbagi atau pakai data, dan meningkatkan faktor keamanan data. Dengan kerugiannya adalah akses terbatas, dikarenakan jumlah komputer yang termasuk dalam jaringan hanya sebatas lingkup perusahaan atau ruangan saja. Kemudian karena kita belajar mengenal internet. Apa itu internet? Apa saja aplikasi-aplikasi dan internet, dan apa saja bagaimana sejarah perkembangan internet itu. Kita belajar tentang internet. Internet diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama interconnection networking dan yang kedua adalah international networking. Interconnection networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan standar protokol TCP/IP yang digunakan sebagai protokol atau aturan agar semuanya bisa saling terhubung. Nah, kemudian tahun 2011 menurut William and Shawyer, internet berubah menjadi international networking, yaitu kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan, dan areanya pun cukup luas sampai seluruh dunia dan bisa terhubung dimanapun. Nah, secara internet diciptakan oleh ARPANET yang digunakan untuk kebutuhan Perang Dunia Kedua saat itu. Kemudian dikembangkan oleh proyek ARPA dengan software komputer berbasis Unix, sehingga komunikasi atau informasi bisa bertukar lebih cepat dengan melalui saluran telepon. Dan berkembang terus sampai pada tahun 1993 sudah ada 1.500 juta komputer yang saling terhubung dengan jaringan ARPA itu. Kemudian tahun 80 jaringan ARPANET diubah menjadi TCP/IP. Nah, di sini baru internet dapat digunakan secara publik atau secara bersama di seluruh dunia.
Kemudian dilanjutkan lagi oleh NSFNet, dan saat ini berubah menjadi yang istilah dengan kata internet itu. Nah, ini peta perkembangannya, di buku juga sudah ada, kalian bisa melihat peta perkembangan bagaimana perkembangan internet dari tahun 69 sampai tahun 77. Nah, contoh-contoh internet yaitu ada WAN atau internet. Dengan media penghubung, saat ini media penghubung yang bisa kita gunakan adalah kabel, satelit, frekuensi radio, atau wifi atau wireless itu, ataupun juga yang namanya bluetooth. Nah, ini ada sekilas gambaran tentang satelit internet. Karena sekarang kita belajar apa itu internet dan perannya untuk kita sebagai sumber data dan informasi, kemudian sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Keuntungan dan kerugian internet. Keuntungannya pasti banyak. Mudah informasi, kemudian informasi, mendukung transaksi, belajar secara online seperti kita ini, kemudian mencari informasi yang lainnya sekarang juga lebih mudah. Kerugiannya, kemudahan untuk menjiplak karya orang lain, kejahatan kartu kredit dan kejahatan internet, perusakan sistem operasi komputer atau yang dinamakan virus, kemudian keasikan ngobrol chatting sehingga lupa waktu, dan ya mungkin kalian seperti kalian ini terlalu banyak asik waktu untuk bermain game. Nah, ada berbagai aplikasi yang ada di internet, kita semua tahu dan kita semua menggunakannya. www, email, milis, newsgroup, IRC, FTP, Telnet, Gopher, dan Ping. Informasinya sudah ada di buku, nanti kalian baca sendiri. Kita lanjut. Yang pertama adalah www atau World Wide Web. Yang kedua adalah email. Kita pasti tahu toh penggunaan email seperti apa. Dan pengertiannya adalah sarana aplikasi internet untuk sarana komunikasi untuk surat menyurat dalam bentuk elektronik, dan ini adalah syarat mutlak untuk pengguna internet. Untuk mempunyai akun di dalam sebuah internet, kalian harus memiliki yang namanya email. Kemudian ada mailing list, ada newsgroup, sekarang newsgroup ini bisa kita istilahkan sebagai teleconference, jadi melakukan komunikasi dengan banyak orang dalam sebuah forum. Kemudian ada IRC, sekarang fasilitas atau aplikasi chatting. WhatsApp sekarang yang lagi sering kita gunakan, Facebook Messenger, IG Messenger. Kemudian ada file transfer protokol atau biasa kita sebut dengan fasilitas download ataupun upload. Telnet, ini adalah voice call atau telepon dengan menggunakan internet. Gopher, paket internet Gopher atau Ping, ini adalah tambahan di buku tidak ada. Oke. Sekian dulu informasi dari saya, materi pertama kita. Berikutnya kalian pelajari halaman 3 sampai halaman 11. Di situ ada pertanyaan. Di halaman 11 kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 10. Kalian bisa tulis di lembar kertas, kemudian kalian foto, kemudian kalian kirim gambar ke ALC 9, atau bisa langsung tulis jawabannya di bawah kolom komentar atau kolom jawaban di ALC 9 untuk materi yang pertama. Oke ya, sampai segini dulu materi yang bisa saya berikan. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk materi yang kedua. Minggu depan kita akan melakukan pembelajaran. Saya akan coba melakukan proses pembelajaran secara live, entah di IG atau di YouTube. Nanti kalian tunggu informasinya, kalian
1 hari sebelum pembelajaran TIK atau 1 jam sebelum pembelajaran TIK. Silakan kalian lihat nanti modul pembelajaran untuk mata pelajaran TIK. Kita akan melakukan proses pembelajaran yang seperti apa. Sebisa mungkin akan saya usahakan supaya saya bisa langsung live di Instagram ataupun di YouTube. Nanti akan saya sertakan akun IG atau akun YouTube yang bisa kalian follow supaya kita bisa live bersama di situ. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Sampai sekian dulu. Semoga sehat selalu. Minggu depan kita lanjutkan dan sampai jumpa. Terima kasih.